Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Ramadhani dengan NPM 2417051003 dari kelas Ilkom B. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan apa yang saya dapati di kelas pengantar organisasi komputer pada evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU. Langsung saja. Ya, biodata saya langsung saja. Pendahuluan yaitu komputer adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk mengolah data dan komponen utama yang menjalankan proses tersebut adalah CPU, Central Processing Unit. CPU berfungsi sebagai otak komputer yang bertugas mengeksekusi instruksi dalam sebuah program. Nah, di presentasi ini kita akan membahas satu definisi komputer dan CPU termasuk peran CPU dalam sistem komputer, dua evolusi komputer dari generasi pertama hingga sekarang, bagaimana teknologi berkembang dari tabung vakum hingga komputasi kuantum. Ketiga, perkembangan arsitektur CPU, termasuk perbedaan von Neumann dan Harvard arsitektur, serta perbedaan CPU single core versus multi-core dan 32 bit versus 64 bit. Keempat, inovasi terbaru dalam teknologi CPU, termasuk teknologi fabrikasi, efisiensi daya, penggunaan AI dalam CPU, dan perkembangan RISC V. Kelima, perkembangan CPU terkini seperti persaingan Intel, AMD, dan Apple Silicon dalam performa dan efisiensi daya. Dan yang terakhir adalah masa depan CPU termasuk quantum computing dan neuromorphic computing yang akan membawa revolusi dalam dunia teknologi. Langsung saja. Nah, pertama kita masuk ke evolusi komputer. Perkembangan komputer dibagi menjadi beberapa generasi yang masing-masing membawa inovasi baru. Pertama, ada generasi pertama dari tahun 1940 sampai 1956 yang dinamai vacuum tube atau tabung vakum. Menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama, ukurannya sangat besar, mengonsumsi banyak listrik, dan menghasilkan panas tinggi. Contohnya ada komputer ENIAC dan UNIVAC. Lalu yang lanjut ke generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963, yaitu komputer transistor. Nah, transistor ini menggantikan tabung vakum, membuat komputer lebih kecil, cepat, dan hemat energi. Komputer mulai digunakan di bidang sains dan bisnis. Lanjut ke generasi selanjutnya, yaitu generasi ketiga dari tahun 1964 sampai 1971, yang bernama Integrated Circuit atau IC. IC memungkinkan ribuan transistor dimasukkan dalam satu chip kecil. Komputer menjadi lebih efisien dan mulai diproduksi untuk keperluan komersial. Lanjut ke generasi selanjutnya, yaitu generasi keempat, yaitu dari tahun 1971 sampai dengan sekarang, yaitu komputer mikroprosesor. Mikroprosesor memperkecil ukuran komputer dan memungkinkan pengembangan PC atau personal komputer. Contoh Intel 4004, Apple Macintosh, atau IBM PC. Nah, yang terakhir ada generasi kelima, yaitu sekarang sampai masa depan nanti, yaitu AI dan komputasi kuantum. Fokus pada kecerdasan buatan, AI dan komputasi kuantum itu komputer yang semakin pintar dan cepat dalam pengolahan data kompleks. Lanjut. Selanjutnya ada pengembangan arsitektur CPU. Arsitektur CPU terus berkembang untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pemrosesan. Nah, itu ada apa saja? Itu pertama ada von Neumann versus Harvard Architecture. Kalau von Neumann itu data dan instruksi berbagi jalur yang sama, lebih fleksibel, tetapi bisa menyebabkan bottleneck. Yang kalau Harvard itu memisahkan jalur data dan instruksi lebih cepat, tetapi lebih kompleks dalam desainnya. Kedua, ada single core versus multi-core. Kalau single core itu hanya satu unit pemrosesan, lebih lambat untuk tugas multitasking. Nah, kalau multi-core itu beberapa core dalam satu CPU, memungkinkan komputasi paralel untuk meningkatkan performa. Lalu, selanjutnya ada 32 bit versus 64 bit. Nah,
Ini tuh kalau 32 bit hanya dapat mengakses memori hingga 4 GB. Kalau 64 bit dapat mengakses lebih banyak memori meningkatkan dan juga meningkatkan kecepatan pemrosesan data. Nah, selanjutnya ada perkembangan teknologi CPU modern. Nah, di saat ini, di zaman ini, perkembangan CPU fokus pada pertama, teknologi fabrikasi, yaitu semakin kecil ukuran transistor, semakin hemat daya dan lebih cepat. Saat ini, kita bahkan memiliki teknologi 5 nanometer, bahkan 3 nanometer. Kedua, efisiensi daya, yaitu CPU modern lebih hemat daya untuk mendukung laptop smartphone dan server cloud. Yang ketiga, penggunaan AI atau Artificial Intelligence dalam CPU, yaitu AI diimplementasikan dalam CPU untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan, terutama di bidang grafis dan juga machine learning. Keempat, ada perkembangan RISC Strip V. Nah, RISC Strip V ini adalah arsitektur prosesor yang bersifat open source, yang semakin populer sebagai alternatif dari x86 dan juga ARM. Digunakan dalam embedded system dan juga Internet of Things atau IoT karena fleksibilitasnya. Selanjutnya ada perbandingan CPU terkini. Nah, di saat ini persaingan di pasar CPU didominasi oleh Intel, AMD, dan juga Apple Silicon. Nah, kalau Intel itu unggul dalam kecepatan single core, cocok untuk gaming dan aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi per core. Gitu. Kalau AMD itu memiliki jumlah core lebih banyak dan harga lebih kompetitif. Cocok untuk multitasking dan juga rendering. Kalau Apple Silicon atau M series itu berbasis ARM, sangat efisien dalam konsumsi daya tetapi tetap bertenaga. Digunakan biasanya pada laptop yang bermerek MacBook atau iPad. Nah, kalau tren saat ini menunjukkan bahwa ARM itu semakin berkembang, terutama karena kemampuannya dalam efisiensi daya dibandingkan x86. Selanjutnya ada masa depan CPU. Nah, teknologi CPU akan terus berkembang dengan inovasi seperti pertama ada quantum computing, yaitu komputer yang menggunakan qubit alih-alih bit tradisional memungkinkan pemrosesan yang jauh lebih cepat. Yaitu tapi masih dalam tahap penelitian tetapi berpotensi mengubah dunia komputasi secara drastis. Kedua, ada neuromorphic computing, itu dirancang untuk meniru cara kerja otak manusia, lebih efisien dalam menjalankan artificial intelligence dan juga machine learning. Digunakan untuk penelitian kecerdasan buatan tingkat lanjut. Yang ketiga, itu ada pengaruh AI pada CPU. Nah, di zaman sekarang ini, AI akan semakin terintegrasi dalam CPU, mempengaruhi desain chip dan masa depan agar lebih cerdas dan juga efisien. Terakhir, kesimpulannya yang setelah kita bahas tadi adalah seiring waktu, komputer dan CPU telah berkembang dari tabung vakum ke mikroprosesor canggih, memungkinkan perangkat yang lebih cepat, kecil, dan efisien. Perkembangan terbaru menunjukkan fokus pada efisiensi daya, AI dalam CPU, dan teknologi baru seperti komputasi kuantum. Di masa depan, kebutuhan pemrosesan data yang semakin kompleks akan terus mendukung inovasi dalam CPU. Baiklah, sekian itu saja penjelasan dari saya dan apa saja yang saya pahami dalam eh, dalam dalam evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU. Saya mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.